Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, materi kita hari ini yaitu mengenai persamaan kuadrat. Persamaan yang akan kita bahas adalah persamaan kuadrat dengan satu variabel. Persamaan kuadrat satu variabel itu merupakan persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Nah, berbicara tentang persamaan kuadrat, kita akan membahas mengenai akar-akarnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 caranya. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat satu variabel untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan, seperti yang kita ketahui tadi, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Oke, saya ulangi. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan, saya bagi menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu A, B, dan C-nya lengkap. Jadi, untuk persamaan kuadrat, di situ persamaan yang sempurna, yaitu di mana A, B, dan C-nya lengkap. Nah, untuk mencarinya, mencari 2 bilangan. Jadi, untuk mencari akar-akarnya, pertama kita harus cari dulu 2 bilangan. Misalnya bilangan itu adalah P dan Q. Nah, bilangan P dan Q itu yang didapatkan dari faktor A dikali C. A kali C itu dari mana asalnya, Miss? A kali C itu A dan C-nya berasal dari persamaan kuadratnya. Lihat posisi bentuk umumnya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di situ sudah jelas posisi A-nya ada di mana, posisi C-nya ada di mana, dan posisi B-nya ada di mana. Jadi harus bisa dibedakan. Kalau dianya A, itu posisinya berada di depan X pangkat 2 atau koefisien X pangkat 2. Kemudian kalau B itu adalah koefisien dari si X atau angka yang di depan si X. Kemudian C itu yang biasa kita sebut dengan konstanta, seperti itu. Dan P dan Q yang kita cari itu, jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Oke, saya ulangi, kita cari 2 bilangan P dan Q misalnya. Nah, kalau P dan Q itu didapatkan dari hasil faktor A dikali C. Kemudian P dan Q itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Itu konsepnya yang harus diingat untuk memfaktorkan. Contoh yang pertama yaitu, misalnya bentuk persamaannya adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu. Kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu nilai A-nya. Lihat, A-nya itu sama dengan 1. A adalah koefisien di depan X yang berpangkat 2. Koefisien X
koefisien di depan X berpangkat 2 itu, lihat, itu adalah 1. Jadi 1 itu boleh dituliskan, boleh tidak. Kalau situ tidak tertulis hanya X pangkat 2, berarti koefisien A-nya adalah 1. Kemudian harus bisa cari B-nya. B-nya di situ adalah min 4. Kenapa min 4? Lihat koefisien di depan X. Koefisien di depan X itu adalah negatif 4 atau kurang 4. Berarti B-nya adalah negatif 4. Kalau di depan X itu adalah positif 4, maka B-nya adalah 4. Di sini koefisien di depan X adalah min 4. Maka B-nya adalah min 4. Selanjutnya nilai C. C-nya di sini adalah min 12. Lihat posisi C-nya. Kalau C-nya dianya ditambah 12, maka C sama dengan 12. Tapi kalau C-nya sama dengan negatif 12 atau kurang 12, maka C-nya adalah kurang 12 atau negatif 12. Lihat posisinya ya nak. Setelah itu kita akan cari dua bilangan, yaitu P dan Q. Cari dua bilangan yang merupakan hasil dari A dikali C. Kita lihat, A dikali C sama dengan negatif 12. A-nya 1, C-nya negatif 12. Maka A kali C adalah negatif 12. Selanjutnya, faktor atau perkalian pembentuk 12 atau pembentuk negatif 12 adalah yang pertama, lihat negatif 1 dengan 12. Negatif 1 dikali 12 adalah negatif 12. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya A-nya yang positif, kalau misalnya satunya yang positif, 12-nya yang negatif, maka kalau kita kalikan hasilnya juga negatif 12. Jadi kita di sini mencari kemungkinan-kemungkinan atau faktor-faktornya. Selanjutnya, faktor 12 itu adalah 2 dan 6. Maka faktor negatif 12 itu bisa min 2 kali 6 hasilnya min 12, atau 2 kali negatif 6 hasilnya negatif 12, atau negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12, dan yang terakhir 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12. Nah, semua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkalian yang hasilnya adalah negatif 12. Udah 6 faktor ini, maka kita cari lagi. Selanjutnya, langkah selanjutnya ya. Nah, ini yang bertabel warna hijau itu bisa kita katakan itu adalah kemungkinan-kemungkinan P. Kemudian yang bertabel warna biru ini bisa kita katakan kemungkinan-kemungkinan dari Q. Sekarang lihat syaratnya. Udah dapat kita kemungkinan P dan kemungkinan Q-nya. Syaratnya adalah yang pertama, kalau dikalikan hasilnya negatif 12. Nah, keenam kemungkinan ini kalau dikali sama-sama negatif 12. Sekarang syarat selanjutnya adalah jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Jika dijumlahkan P ditambah Q itu hasilnya sama dengan B atau sama dengan negatif 4. Mulai dari yang pertama, negatif 1 ditambah 12, berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 11. Yang kedua, 1 dikurang 12 hasilnya adalah negatif 11. Kemudian min 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Berikutnya 2 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Terakhir 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari tabel ini kita lihat yang memenuhi, kalau dikali dia min 12, kalau ditambah dia min 4, yang memenuhi adalah
P-nya 2, Q-nya negatif 6. Selanjutnya, pelan-pelan ya nak, P-nya 2, Q-nya negatif 6. Selanjutnya, cara memfaktorkannya adalah, lihat ini konsep. AX ditambah P dikali dengan AX ditambah Q per A sama dengan 0. Ini merupakan konsep. Diingat konsepnya. Setelah itu kita tinggal substitusikan saja. Kita tinggal substitusikan, A-nya sama dengan 1, P-nya tadi kita dapat 2, kemudian A-nya lagi sama dengan 1, maka X itu kalau 1 boleh dituliskan, boleh tidak, tapi biasanya tidak dituliskan. Kemudian Q-nya itu sama dengan, lihat itu positif Q kan, Q-nya kita dapatkan adalah negatif 6. Kemudian A-nya itu 1 per 1 berarti kan, sehingga X ditambah 2, kita dapat faktornya X ditambah 2 dikalikan X dikurang 6 sama dengan 0. Ini hasil faktornya. Nah, untuk menentukan akar-akarnya adalah kita tarik faktor yang pertama, yaitu X tambah 2. Kita buat X tambah 2 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 2. Tambah 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2. Maka akar yang pertama X sama dengan negatif 2. Selanjutnya, faktor yang kedua, X dikurang 6 sama dengan 0. Maka X yang kedua sama dengan 6. Negatif 6 atau kurang 6 berpindah ruas menjadi positif, sehingga X sama dengan 6. Nah, jadi akar-akarnya dari persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0, akar-akarnya adalah negatif 2 dan 6. Ini merupakan akar-akarnya. Untuk kondisi pertama, di mana A, B, dan C-nya lengkap. Seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua untuk kondisi yang pertama, kalau A-nya tidak sama dengan 1, saya misalnya adalah 2X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 7, C-nya sama dengan 3. Selanjutnya, kita lihat, kita buat lagi tabelnya. Kita akan mencari P dan Q ya nak. A kali C sama dengan 6. Faktor 6-nya adalah, lihat nak, di situ kalau yang soal yang pertama tadi kan sama-sama negatif, maka hasilnya kalau kita sama-sama negatif itu kan, ingat perkalian bilangan positif negatif, kalau dianya negatif berarti dia positif negatif atau negatif positif, ya kan perkaliannya. Sekarang ini yang kita dapatkan adalah positif, sedangkan kita lihat B-nya adalah negatif, maka banyak lagi kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama untuk faktor 6 itu 1 kali 6. Yang kedua, negatif 1 kali 6, hasilnya adalah negatif 6. Tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Selanjutnya, 1 dengan min 6, hasilnya sama dengan negatif 6. Jelas tidak mungkin. Selanjutnya, min 1 dengan min 6, hasilnya sama dengan 6, berarti mungkin. Udah dapat kan mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Kita harus pandai-pandai mencarinya. Kemudian 2 dan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, bisa jadi. Selanjutnya min 2 dengan 3, kalau dikalikan sama dengan negatif 6, tidak mungkin. 2 kali negatif 3, tidak mungkin kan, 2 kali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 6, sedangkan kita mencari 6, itu tidak mungkin. Selanjutnya adalah negatif 2 kali negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6, berarti dia mungkin. Sekarang kita lihat. Yang hijau kita misalkan dengan P, yang biru kita misalkan dengan kemungkinan Q. Selanjutnya, P tambah Q sama dengan B sama dengan harus negatif 7. Kita lihat. Kalau 1 kali 6 tadi, P tambah Q, P-nya 1, Q-nya 6, maka hasilnya 7. Yang kedua hasilnya 5. Yang ketiga kita jumlahkan hasilnya min 5. Yang keempat hasilnya negatif 7. Kemudian selanjutnya 5 kita jumlahkan, selanjutnya adalah 1, selanjutnya min 1, selanjutnya adalah min 5. Sekarang kita lihat B nya adalah negatif 7. Oke, kita lihat, maka yang memenuhi adalah
P-nya negatif 1, Q-nya negatif 6. Langsung ke faktornya, sama seperti tadi. Maka faktornya, ini konsepnya, kita buat, kita substitusikan. A-nya tadi 2, maka 2X dikurang Q-nya adalah negatif 1, maka 2X kurang 1. Kemudian 2X, P-nya tadi negatif 1, Q-nya adalah negatif 6, maka 2X kurang 6. Per A-nya berapa? A-nya 2. Setelah itu kita pecahkan. Kita akan menyederhanakan. Lihat nak, atasnya tetap sama, yang bawah. Yang bawah itu 2 itu didapatkan dari 1 kali 2 atau 2 kali 1. Oke, dapatnya sama. Sekarang lihat. 2X kurang 6 bisa dibagi dengan 2. Sedangkan 2X kurang 1 tidak bisa dibagi dengan 2. Lihat coretan merah, saya ulangi. Lihat coretan merah. Ini artinya 2X dikurang 6 sama-sama dibagi 2. Sehingga, oke, ini sama-sama dibagi 2. Sedangkan si 2X kurang 1, lihat coretan biru. Lihat warnanya, ini bisa dibagi 1. Selanjutnya, kalau 2X kurang 1 dibagi 1 hasilnya 2X kurang 1, sedangkan 2X kurang 6 dibagi 2 hasilnya adalah 2X dibagi 2 hasilnya X, min 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Sehingga terciptalah 2X kurang 1 dikali dengan X kurang 3. Setelah ini kita langsung cari akar-akarnya. Akar-akarnya kita ambil yang 2X kurang 1 sama dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 1. Oke, paham kan? Negatif kurang satunya kita pindah ruas. Sorry, saya salah ya. Seharusnya di sini adalah 1 ya, bukan negatif 1. Sorry, tolong perbaiki di catatan nak. Ini seharusnya adalah 2X sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan ini seharusnya adalah 1/2. Oke, ini seharusnya adalah 1/2. Selanjutnya, untuk X kurang 3, maka X-nya sama dengan 3. Maka akar-akarnya harus diingat ya nak. X sama dengan negatif 1/2 ini harusnya adalah X sama dengan 1/2. Jadi akar-akarnya 1/2 ditambah 3. Itu. Kondisi kedua kalau C-nya sama dengan 0. Ini contohnya. 9X pangkat 2 dikurang 7X sama dengan 0. Oke, kita lihat C-nya tidak ada. C-nya sama dengan 0. Penyelesaiannya mudah sekali. Kalian harus lihat. Ini faktor persamaannya ya. 9X pangkat 2 dikurang 27X sama dengan 0. Lihat. Pembagi yang sama merupakan faktornya. Pembagi yang sama antara 9 dengan 27. Pembagi yang sama adalah 3. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi, kalau 9X pangkat 2 diubah bentuknya menjadi, kan tadi 3 karena 3X kali X hasilnya 3X pangkat 2. Ingat aljabarnya harus diingat lagi. Kemudian untuk min 27X berarti min 3X dikali 9 sama dengan 0. Ini bentuk lainnya dari pembagi yang sama. Selanjutnya, maka faktornya itu adalah 3X. Lihat, kan sama-sama ada 3X-nya karena kita keluarkan menjadi 3X dalam kurung. X dikurang 9 sama dengan 0. Kalau kita kalikan ke kurungnya, ke dalamnya, maka 3X kali X dikurang 3X kali 9. Selanjutnya, akar-akarnya untuk 3X sama dengan 0. Kalau 3X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Selanjutnya, untuk X kurang 9 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 9. Maka akar-akarnya adalah 0 dan 9. Mudah kan kalau C-nya sama dengan 0? Selanjutnya, sorry, ini harusnya situasi ketiga, kondisi ketiga adalah B sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Ini contohnya. Penyelesaiannya adalah X kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Kita harus ingat konsep ini yang saya kotain warna merah. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya itu bisa dibentukkan menjadi A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Nah, selanjutnya berarti X kuadrat itu adalah X kuadrat, kemudian 36 itu adalah 6 kali 6 atau 6 kuadrat sama dengan 0. Maka faktornya adalah kita masukkan ke bentuknya A tambah B. A-nya berarti X tambah 6 dikalikan dengan X kurang 6. Lihat bentuknya. Selanjutnya,
Maka akar-akarnya adalah untuk X tambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 6. Kemudian untuk X kurang 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Jadi akar-akarnya adalah min 6 dan 6. Seperti itu. Itu untuk kondisi yang ketiga. Tadi ada perbaikan ya, 2 ya. Yang pertama untuk saya lihat ya. Yang pertama untuk di sini ya nak, untuk di X yang pertamanya ini bukan negatif 1/2, tapi X yang pertama bukan negatif 1/2, tapi X sama dengan 1/2. Itu perbaikan yang pertama di buku catatan. Yang kedua, ini kondisi kedua. Nah, ini kondisi yang ketiga, yang B sama dengan 0, bukan kondisi kedua. Berarti kondisi yang ketiga sama dengan B sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Oke, ini tugasnya untuk halaman 82 nomor 8 bagian A, halaman 81 nomor 1 bagian A, B, dan C. Tugasnya seperti biasa. Saya tunggu sampai besok. Hari ini harus dikerjakan, kirim ke perwakilan. Besok perwakilan tinggal ngirim sama saya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita cepat berjumpa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.